Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KSCC. Hari ini, hari Rabu tanggal 3 November 2021, hari biasa pekan ke-31. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai ayat 33 dengan tema mengikut Yesus keputusan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita akan dihadapkan pada suatu pilihan. Mulai dari bangun tidur, kita sudah dihadapkan pada pilihan berdoa, mandi, atau olahraga, atau masak, atau mencuci, atau beres-beres rumah, atau pegang HP dan main game, dan lain-lain. Dalam setiap pilihan, tentu selalu memiliki resiko atau konsekuensi di baliknya, entah itu besar ataupun kecil. Karena itu kita dituntut untuk membuat keputusan atas pilihan tersebut. Keputusan yang kita ambil bisa berakhir baik dan menyenangkan atau sebaliknya. Oleh sebab itu, kita perlu membuat keputusan yang cerdas agar pilihan yang diambil tidak sampai membawa kita pada hal yang buruk atau penyesalan. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar dijelaskan bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sungguh mengharukan dan mengagumkan sikap orang banyak tersebut. Tapi mengapa orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus? Pastilah ada alasan tertentu. Ternyata orang banyak yang mengikuti Yesus tertarik kepada Dia sebab Yesus akrab dengan rakyat, khususnya mereka yang menderita, entah karena kemiskinan, juga karena penyakit. Yesus tidak pernah berusaha mempengaruhi rakyat supaya mengikuti Dia secara buta atau ikut-ikutan. Oleh karena itu, Yesus menyadarkan mereka bahwa mengikuti Dia bukan sesuatu yang mudah. Mengikuti Yesus
Tidak cukup hanya karena kagum atau terpesona, karena mujizat-mujizat atau penyembuhan yang dilakukannya, atau lewat makanan yang diberikannya. Tetapi setiap orang yang mengikuti dia perlu memenuhi sejumlah syarat yang cukup berat. Syarat yang harus dipenuhi agar orang dapat disebut murid Yesus yang sejati, yakni pertama, membenci bapa, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Sepertinya syarat ini agak aneh dan mengherankan, sebab Yesus selalu menyuruh para muridnya untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh. Tiba-tiba sekarang Yesus berbicara tentang membenci bapa, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri. Berbicara tentang membenci menuntut kasih dan kesetiaan radikal tanpa syarat. Dengan mengikuti Yesus, manusia tidak menyangkal atau membuang ikatan afektifnya terhadap keluarga, tetapi mendudukkannya demi sesuatu yang lebih bernilai, yakni mengutamakan Yesus. Syarat kedua adalah memikul salib. Memikul salib berarti menerima dengan lapang hati segala hal yang kurang menyenangkan, yang mensengsarakan, sebagai sarana keselamatan atau tanda kehendak Allah yang bila diterima dengan baik, dengan ikhlas dapat mendatangkan kerajaan Allah. Memikul salib berarti siap untuk mengalami hal yang paling buruk karena ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Entah itu berupa hambatan atau penolakan, bisa juga fitnah atau penganiayaan atau makian dan lain sebagainya. Memikul salib berarti kesiapan dan kemauan untuk berhadapan dengan berbagai hal yang tidak diinginkan demi mengikuti Yesus. Dan syarat yang ketiga adalah mengikuti Dia. Mengikuti Dia berarti berjalan di belakangnya. Berjalan di belakangnya berarti mengikuti Dia di jalan hidupnya dengan hidup bersama, berbagi nasib, dan menyerahkan hidup kepada orang yang diikuti dengan segala konsekuensi yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus dan sungguh bangga menjadi pengikut Yesus. Saya yakin kita juga bangga sebagai pengikut Yesus. Namun perlu kita refleksikan lagi ketiga syarat tadi, agar pilihan kita tidak membuat kita menyesal, tetapi tetap bahagia atas pilihan kita walau apapun resiko dari pilihan tersebut. Sama seperti orang yang mendirikan menara, kita juga mengikuti Yesus harus dengan sungguh-sungguh, setia, teguh, kuat, dan kokoh. Maka sebelum mengambil suatu keputusan untuk mengikuti Dia, perlu memikirkannya dengan bijaksana, mempertimbangkan secara serius pilihan kita, dan membuat keputusan yang cerdas dalam mengikuti Dia, sehingga kita dengan berani dapat berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar dan ku tak ingkar. Tuhan memberkati.